Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin, ala nabiyyina Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama tasliman mazida, amma ba'd. Ikhwa wa akhwat jamaah salat maghrib rahimani wa rahimakumullahu jami'a. Alhamdulillah, binikmatillahilladzi tatimmus shalihat. Dengan nikmat demi nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah, di malam hari ini kita kembali melanjutkan pelajaran kita dari menguraikan dan membacakan karya seorang alim ulama kita, adalah Asy-Syaikh Al-Mujaddid Muhammad At-Tamimi rahimahullahu ta'ala. Dalam kitab beliau adalah Al-Usulus Salasah, 3 dasar pokok yang merupakan keharusan untuk diketahui oleh setiap muslim ataupun muslimah, di mana telah kita sampai kepada pembahasan dari uraian beliau adalah anwa'ul ibadah, adalah jenis-jenis ibadah allati amarallahu biha, yang Allah Subhanahu wa taala perintahkan kepada kita, di mana telah kita sebutkan di antara jenis dari jenis doa atau ibadah yang diterangkan oleh beliau. Yang pertama adalah ad-du'a, adalah doa. Al-khawf war-raja wat-tawakkul war-raghba war-rahba wal-khusyu' wal-khasyya wal-inaba wal-isti'ana wal-isti'adza wal-istighatsa wadh-dhabhu wan-nadhru wa ghairu dzalik min anwa'il ibadah. Dan selain dari itu, inilah yang akan diuraikan oleh Syekh berkaitan dengan jenis-jenis ibadah yang mana ini tidak boleh kita palingkan selain kepada Allah Subhanahu wa taala, atau tidak boleh kita palingkan dari Allah Subhanahu wa taala dari jenis-jenis ibadah tersebut. Inilah kata Syekh, faman sarafa minha syai'a li ghairillahi azza wajal fahuwa musyrikun kafirun. Maka siapa saja di antara kalian yang memalingkan salah satu dari jenis ibadah ini, maka dia tergolong orang-orang yang musyrik, yang mana dia bisa keluar dari Islam. Sehingga jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana dari uraian Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullahu taala berkaitan dengan ibadah ini, yang perlu kita perhatikan, di mana beliau sebutkan bahwasanya namanya al-ibadah ismun jami'un, adalah semua nama, apapun namanya, likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah, yang melingkup segala sesuatu yang yuhibbuhu Allah, yang Allah cintai, yang Allah ridhoi. Kita mengharapkan pahala di balik itu semua. Kita mengharapkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala, kita mengharapkan surga, mengharapkan tempat yang tertinggi, derajat yang termulia, maka itu semuanya adalah ibadah. Minal aqwal, dari ucapan kita, zikir, bacaan. Wal af'al, atau perbuatan kita, dari gerakan-gerakan tubuh kita. Ad-dhahira wal batin, baik yang nampak ataupun yang tersembunyi. Itu semuanya adalah al-ibadah, adalah ibadah. Maka kapan ini yang terjadi kita harapkan di balik itu, maka faman sarafa minha, siapa yang memalingkan itu sedikit saja, syai'a li ghairillah, selain kepada Allah Subhanahu wa taala, maka inilah fahuwa musyrikun kafirun, dia tergolong orang-orang musyrik dan bisa mengantarkan dia atau mengeluarkan dia dari keislaman dia. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah.
Subhanahu wa ta'ala, dan ini telah kita sebutkan. Kemudian lihat keterangan selanjutnya, dalil yang dibawakan oleh beliau adalah diterangkan dalam surah Al-Mu'minun ayat 117. Yang ini telah kita sebutkan. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa may yad'u ma'allahi ilahan akhar la burhana lahu bihi." Wa may yad'u, siapa yang berdoa, dia berdoa ma Allah, dia berdoa kepada Allah dan kepada selain Allah. Apalagi dia berdoa selain kepada Allah, itu lebih jelas. Ilahan akhar, sesembahan yang lain. La burhana lahu bihi, yang tidak ada petunjuk untuk itu. Fa innama hisabuhu inda rabbih, maka hisabnya itu, perhitungannya di sisi Rabbnya. Innahu la yuflihul kafirun, sesungguhnya tidak akan beruntung orang-orang yang kafirun. Ini jelas. Artinya siapa? Faman sarafa minha syai'a, siapa saja yang memalingkan suatu jenis ibadah kepada selain Allah, maka innahu la yuflihul kafirun. Selesai dari sini, kemudian kata beliau kita masuk ke uraian doa, di mana disebutkan oleh beliau adalah yang pertama adalah ad-du'a'u, adalah doa. Jadi jenis ibadah yang pertama adalah doa. Hadits yang menjelaskan berkaitan dengan ini adalah hadits Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Beliau di sini membawakan hadits ad-du'a'u muhul ibadah. Doa itu adalah intisari daripada ibadah. Hanya saja hadits ini lafaz dalam keterangan ad-du'a'u muhul, itu intisari daripada ibadah. Ini ada kelemahan, dilemahkan oleh para ulama. Yang sahih hadisnya adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Itu yang sahih, pakai kata huwa, bukan pakai kata muhul. Jadi dia hanya membedakan kata muhul dengan huwa. Yang sahih hadisnya adalah ad-du'a'u huwal ibadah. Ini dibahas dari hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian ayat yang selanjutnya yang dibawakan oleh beliau adalah wad dalilu qauluhu ta'ala. Dalil tentang doa itu merupakan ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala di dalam surat Ghafir ayat yang ke-60, di mana Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, wa qala rabbukum ud'uni, dan Rabb kalian telah berkata ud'uni, berdoalah kepadaku, astajib lakum, maka saya akan kabulkan doa kalian. Perhatikan di sini, ini langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala, ud'uni, berdoalah, maka astajib lakum, maka saya akan kabulkan. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Adapun orang-orang yang yastakbiruna, menyombongkan diri dari ibadah kepada aku, kata Allah Subhanahu wa ta'ala, sayadkhuluna, kelak saya akan masukkan mereka ke dalam jahannam dakhirin, kekal di dalamnya. Maka perhatikan jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, dari keterangan beliau ini terkandung di dalamnya dua dari jenis ibadah. Disebutkan bahwasanya kata ibadah itu ada dua jenis. Jadi kata Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, wa'lam, ketahuilah, perhatikanlah, anna du'a nau'ani, bahwasanya doa itu terbagi dua. Yang pertama kata beliau adalah ad-du'a atau du'aul mas'alah, doa mas'alah. Yang kedua adalah du'aul ibadah. Apa itu doa mas'alah? Kata beliau adalah du'aut tolabi ay tolabul hajah. Jadi yang namanya doa mas'alah
Artinya masalah permasalahan yang kita hadapi, kita berdoa, kita meminta. Jadi dia namanya doa masalah adalah ketika tolabul hajah. Dia berdoa karena sesuai dengan apa yang dia butuhkan. Itu namanya doa masalah. Jadi ini kata beliau adalah doa karena kita meminta sesuatu yang kita inginkan. Nah, itu namanya doa masalah. Jadi perhatikan ya. Ada permintaan yang sifatnya karena kebutuhan kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala, maka itu namanya doa masalah. Saya memohon supaya dimudahkan ini, itu namanya doa masalah. Karena tolabul hajah, meminta karena adanya kebutuhan di situ. Ini jenis yang pertama. Jenis yang kedua, kata beliau adalah doaul ibadah. Yang mana yang dimaksudkan ini adalah di mana tatkala seseorang itu dia berdoa dalam rangka tolaban lisawabihi khaufan min iqabihi. Namanya doa ibadah tatkala seseorang itu beribadah dengan mengharapkan pahala, takut dari iqab, takut dari iqab. Nah, perhatikan di sini. Kalau yang pertama tadi itu ada kemungkinan bisa ke orang, ke manusia dan ke Allah Subhanahu wa taala. Tolabul hajah, minta kebutuhan, minta bantuan, itu bisa kepada orang lain, bisa kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi jenis yang kedua ini tidak boleh sama sekali kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Ketika dikatakan doaul ibadah. Karena di sini yang kita inginkan tatkala berdoa mengharapkan di balik itu, kita beribadah mengharapkan di balik itu adalah thawab, pahala, atau khaufan min iqabihi, takut, khawatir dari azab Allah Subhanahu wa taala. Maka itu doa ibadah. Maka inilah wa hadza la yasihhu li ghairillah. Kalau ini tidak akan sah kecuali hanya kepada Allah. Maka hati-hati di sini. Kenapa? Biasanya orang tatkala dia meminta, dia doa itu adalah bentuk permintaan. Tetapi karena dia meminta karena khawatir dapatkan bencana, musibah dan yang lainnya, berarti khaufan min iqabihi. Kapan dia minta kepada selain Allah? Maka kata Syekh, wa sarafahu li ghairillahi, siapa yang memalingkan ini doa ibadah kepada selain Allah, maka syirkun akbar, dia adalah syirik besar. Karena yang kita inginkan adalah mendapatkan pahala, takut dari iqab. Dan ini tidak boleh kita harapkan kecuali hanya dari Allah Subhanahu wa taala. Kapan ini dilakukan adalah mukhrijun anil millah, dia akan keluar dari agama. Kata beliau, wa alaihi yaqaul wa'idu fi qaulihi ta'ala. Inilah yang kedua, inilah doa ibadah, itulah yang terjadi ancaman, adanya ancaman dari Allah Subhanahu wa taala. Innal ladzina yastakbiruna an ibadati. Ini yang diancam. Yang maksudkan dari ayat surah Ghafir tadi, innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Ini yang dimaksudkan adalah doa ibadah. Doa ibadah. Maka ini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perhatikan ya. Doa itu terbagi dua. Kalau kapan dia doa ibadah mengharapkan pahala, takut dari iqab, siksaan dari Allah Subhanahu wa taala, maka itu tidak boleh kita palingkan kepada Allah Subhanahu wa taala, harus kepada Allah. Tetapi ketika namanya doa masalah adalah tolabul hajah, mungkin karena ada barang sesuatu yang dia ingin angkat, dia ingin pindahkan, tidak sanggup, maka dia minta bantuan, itu juga namanya doa masalah. Maka itu tidak ada masalah kepada selain Allah Subhanahu wa taala, karena di situ tidak ada namanya ihtiqar, tidak ada namanya merendahkan, tidak ada di situ penghambaan.
Walaupun misalnya doa masalah ketika di situ ada bentuk penghambaan, maka ini bisa juga terlarang. Nah, hati-hati di sini. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Ini dua jenis doa, dan ini yang dibahas oleh para ulama. Disebutkan ketika doa itu doa terbagi dua. Ada doa masalah dan ada doa ibadah. Doa masalah ini sifatnya umum, bisa meminta bantuan kepada selain Allah, tetapi dengan ketentuan orang itu mampu, sanggup, dan dia ada. Yang kedua adalah meminta hajah kepada Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan urusan dan yang lainnya. Kemudian yang kedua adalah doa ul ibadah, dan ini harus mesti, tidak boleh kepada selain Allah Subhanahu wa taala. Inilah doa. Saya kira itu dari keterangan Asy-Syaikh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala mensyarah dari ucapan ad-du'a'u, diantaranya bentuk dari bentuk ibadah adalah ad-du'a. Kemudian yang kedua adalah al-khauf. Maka beliau menyebutkan wa dalilul khaufi qauluhu ta'ala, dalilnya tentang khauf yang merupakan ibadah adalah firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surah Ali Imran ayat yang ke-157. 157 Allah Subhanahu wa taala berfirman, fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Di mana disebutkan di sini Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala takhafuhum, jangan kalian takut kepada mereka, akan tetapi wa khafuni, takutlah kepada saya, kata Allah Subhanahu wa taala, in kuntum mu'minin, jika betul-betul kalian itu orang yang beriman. Nah, inilah namanya khauf. Sebutkan di sini fala takhafuhum, sehingga dikatakan khauf itu ibadah. Khauf adalah ibadah. Walaupun para ulama dari keterangan Syekh Ibnu Utsaimin rahimahullahu taala, beliau menyebutkan al khaufu salah satu anwa. Takut itu terbagi tiga. Mana takut yang boleh, mana takut yang terlarang. Ini jadi takut itu salah satu anwa, terbagi tiga. An-naw'ul awal, jenis takut yang pertama adalah khaufu tabi'iyyun atau khaufu tabi'i, takut secara tabiat. Ini wajar kalau ini takut dari tabiatnya. Seperti apa contohnya? Ini adalah ka khaufil insani minas siba wan nar wal gharaq wa hadza la yulamu alaihi al abdu. Kata beliau, yang jenis takut yang pertama ini adalah takutnya seseorang dari binatang buas, takut dari ular, harimau, atau jenis-jenis binatang buas yang lainnya. Itu namanya takut secara tabiat. Takut, manusia itu takut dari api, manusia itu takut tenggelam. Ya sudah, itu namanya tabiatnya. Maka kata beliau, ketika terjadi ketakutan seperti ini, takut api, takut tenggelam, takut terjatuh, takut dari binatang buas, maka wahadza la yulamu alaihil abdu. Maka takut seperti ini seorang hamba itu tidak tercelah. Tidak tercelah. Ini wallahu taala a'lam bissawab. Maka seperti ini tidak tercelah. Ini namanya takut jenis yang pertama adalah takut secara tabi'i. Ini wallahu taala alam bissawab. Kemudian selanjutnya kata beliau, jenis yang kedua kata Syekh adalah an-naw'u tsani khauful ibadah. Takut tapi itu ibadah. Nah, kalau ini masalah ini. Kalau ini terjadi takut di dalamnya, ini masalah. Artinya bagaimana kata beliau? Ayyakhafa ahadan, seseorang itu takut
ayyata'abbadu bil khawfi lahu fahadha la yakunu illa lillahi ta'ala wa sarafahu li ghairillahi ta'ala syirkul akbar, adalah syirku akbar atau syirkun akbar. Jadi artinya takut yang kedua ini adalah takut ibadah. Jadi seorang itu takut, dia beribadah bil khauf lahu, takut kepadanya. Maka ketika takut seperti ini, fahadza la yakunu illa lillahi, ini tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Tidak boleh kecuali hanya kepada Allah. Ini kata beliau. Sehingga ini tidak boleh kita palingkan takut dari sisi ibadah ini. Maka faman sarafahu li ghairillah fa huwa syirkun akbar. Kapan dia palingkan takut ibadah, maka dia beribadah karena takut. Nah, maka takutnya seperti ini tidak boleh kita arahkan kecuali hanya kepada Allah Rabbu Jalla wa Ala. Biasanya kan ada orang yang takut akhirnya dia beribadah ke tempat itu. Kan begitu? Dia takut dengan tempat keramat, akhirnya dia lakukan ibadah ke situ, bentuknya penyembahan atau yang lainnya. Itu namanya khauful ibadah. Maka takut seperti ini tidak boleh kita palingkan palingkan dari Allah Subhanahu wa taala. Harus kita arahkan hanya kepada Allah. Kapan kita palingkan namanya khauful ibadah, dia beribadah karena takut ini, maka itu hanya kepada Allah. Faman sarafahu li ghairillah syirkul akbar. Kapan dia palingkan, itu syirik besar. Ini jenis takut yang kedua. An-nau'u tsalis, jenis takut yang ketiga adalah khaufus sirri. Takut yang tersembunyi. Takut yang tersembunyi. Kalau yang jenis pertama itu nampak, jenis kedua khauful ibadah juga nampak. Tapi yang ketiga ini yang kebanyakan kita tertimpa di sini. Terkadang orang yang lama duduk bermajelis taklim, terkadang terkena ini khaufus sirri. Kalau ingin buktikan bisa. Bagaimana caranya? Coba lihat jam-jam 10 ke atas lewat di area pekuburan. Tidak masuk, hanya lewat di poros ini. Tapi ini sepanjang jalan ini kuburan. Kira-kira apa yang terjadi? Ini bulu-bulu kuduk ini merinding. Biasa terasa kayak kepala saya kok besar sekali, padahal pakai helm ini. Tidak, tetap normal. Tapi perasaan inilah dia yang terjadi adalah khaufus sirri. Sehingga disebutkan dalam tafsir Qul a'udzu birabbil falaq dengan Qul a'udzu birabbin nas. Ketika muncul ini banyak-banyak baca ayat ini. Karena adalah waswas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas. Itu waswas. Kayak terasa kayak ada di belakang, noleh ke belakang. Tidak ada. Padahal dia sendiri jalan. Hanya terkadang dia balap. Kok terasa perasaan masih ada ini. Nah, ini namanya khaufus sirri. Ini hati-hati di sini. Maka disebutkan kata beliau, ka'ayya khafa sahibul qabr atau sahibal qabr awaliyan ba'idan anhu la yu'thiru fihi. Jadi kata beliau, khaufus sirri adalah seseorang itu dia takut kepada penghuni kuburan atau kepada para wali, baik yang dekat ataupun yang jauh, ya takut. Ini sama ketika ada pepohonan, biasanya yang paling kita takuti itu adalah pohon beringin. Nah, itu biasanya kan banyak ininya. Kayaknya ada sesuatu di sini, padahal tidak ada. Ini namanya khaufus sirri. Khaufus sirri. Maka ini hati-hati. Ini bisa kata para ulama berkaitan dengan ini, mereka menyebutkan fahadha aidan dzakarahul ulama minasyirki.
Ketika terjadi dan kita tidak berusaha untuk menolak, melawannya ini, ketika terjadi pada kita, maka diupayakan lawan cepat. Kapan terbawa? Ini termasuk jenis dari kesyirikan. Nah, ini yang banyak menimpa kita. Apalagi kalau subuh-subuh jamaah mau ke masjid, pas melewati perbatasan yang di situ ada pekuburan, sudah sholat di rumah, mumpungkan masa pandemik ini. Nah itu, subhanallah. Takut dia, betul. Sebelum berangkat dia sudah ketakutan. Wah, nanti ada ini, nanti ada ini. Itu namanya khaufus sirri. Ini yang kenapa kita harus belajar memperbaiki akidah kita, karena terkadang ini yang terjadi. Ini yang terjadi. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Termasuk di kalangan disebutkan oleh para ulama adalah dia juga takut dari jin. Termasuk di kalangan ini. Kapan dia takut? Maka ini juga namanya khaufus sirri, yang semuanya bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Tetapi jangan juga artinya merasa sombong, menyombongkan diri berkaitan dengan syaitan, jin dan syaitan. Biasa-biasa saja, banyak berdoa, banyak berserah diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita jalan ini, jangan wah, saya sudah belajar ini, dia menyombongkan diri, jin itu takut semuanya sama saya. Nah ini ternyata baru digertak sama jin atau syaitan sudah ketakutan. Nah ini hati-hati di sini ya. Ini yang banyak menimpa kita adalah khaufus sirri. Biasanya khaufut tabi'i sudah dimaklumi, wajar. Adapun khauful ibadah ini jelas, tidak boleh takut beribadah akhirnya, karena takutnya dia akhirnya beribadah kepada selain Allah, itu tidak boleh. Ini biasanya jarang terjadi, apalagi orang-orang yang sudah belajar sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Yang ketiga inilah yang banyak terjadi, yang belajar ataupun yang tidak, banyak terjatuh di khaufus sirri. Makanya yang kita jaga. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Saya kira itu yang perlu kita ingatkan di sini. Karena Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman di Al-Qur'an, "Innama dzalikumus syaitanu yukhawwifu awliya fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'min." Jadi sebelumnya itu disebutkan sungguhnya syaitan itu memang menakut-nakuti kalian. Sehingga disebutkan alladzi yuwaswisu fi sudurin nas, yang memberikan was-was. Sebenarnya tidak ada. Hanya karena sering kita memunculkan syaitan itu, dia hanya membantu untuk menambah, menakut-nakuti. Lewat di perbatasan sini itu biasanya ada kuda, tidak ada kepalanya. Kan ditakut-takuti dia, hanya takut. Nah ini itulah kerjanya syaitan. Maka ini yang kita hindari, jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian selanjutnya, karena waktu kita terbatas, lihat wa dalilur roja. Di antara jenis ibadah yang disebutkan adalah roja. Qauluhu ta'ala, dalilnya adalah firman Allah Subhanahu wa ta'ala, faman kana yarju liqa'a rabbih. Jadi faman kana yarju liqa'a rabbih, maka siapa saja yang mengharapkan yarju liqa'a rabbih, perjumpaan dengan Allah Subhanahu wa ta'ala, falyamal amalan salihah, maka hendaknya dia beramal dengan amalan saleh. Yang kedua, wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada, jangan melakukan kesyirikan. Jangan melakukan kesyirikan. Maka lihat, kata para ulama rahimahullahu ta'ala dalam masalah ini adalah ketika seseorang ini namanya roja, harapan. Maka faman kana yarju, itu dia disebutkan roja, harapan. Jadi seseorang itu beribadah memang harus ada berharap, harus ada harapan. Kita mengharapkan ini, mengharapkan, bahkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam mengingatkan, ketika kalian beribadah maka harapkanlah, mintalah jannatul firdaus. Ketika kalian meminta, jangan tanggung-tanggung minta, mintalah yang tertinggi, yaitu jannatul firdaus. Ini jamaah yang dimuliakan dan dirahmati oleh Allah
Subhanahu wa taala. Maka dari sini diterangkan oleh para ulama bahwasanya orang yang paling baik, orang yang paling mulia di sisi Allah Subhanahu wa taala adalah orang-orang yang paling banyak amalan kebaikannya. Disebutkan, siapa saja yang ingin berjumpa dengan Allah, falyamal amalan salihah. Beramallah dengan amalan saleh. Beramal dengan amalan soleh. Sehingga siapa yang paling banyak amalan-amalan solehnya adalah para nabi dan rasul. Para nabi dan rasul. Tetapi ingat, di keterangan yang kedua, wala yusyriku bi ibadati rabbih ahada. Jangan sekali-kali kalian melakukan kesyirikan dengan seseorang dalam ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Kata para ulama, perhatikan di sini, para nabi dan rasul itu disebutkan tentang keutamaan mereka. Mereka yang paling banyak amalan-amalan kebaikannya. Mereka paling dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Mereka semuanya. Mereka dijamin masuk surga. Mereka adalah orang-orang yang diampuni dosanya. Tetapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan, ketika mereka para nabi dan rasul ini yang dimuliakan, diangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa taala, terjatuh dalam perbuatan syirik, mereka melakukan kesyirikan, maka kesemuanya itu akan hangus, habis. Di mana Allah Subhanahu wa taala telah berfirman, "Wa laqad uhiya ilaika wa ilal ladzina min qablik." Dan sungguh benar-benar kami telah mewahyukan kepada kamu. Kami telah mewahyukan kepada kamu, kepada Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ilal ladzina min qablik, dan orang-orang sebelum kamu. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? La in asyrakta, jika kalian melakukan kesyirikan, la yahbatonna amaluk, maka amalan-amalan kalian itu akan batal, hancur. Wa la yakunanna minal khasirin, dan kalian akan menjadi orang-orang yang merugi. Juga dalam firman Allah Subhanahu wa taala yang lainnya, wa may yusyrik billahi faqad harramallahu alaihil jannah. Ini jelas, siapa saja yang terjatuh dalam perbuatan syirik, Allah haramkan bagi dia surga. Wa ma'wahumun nar wa ma lidh-dhalimin min ansar, dan tempatnya neraka dan tidak ada penolong bagi orang-orang yang zalim. Maka ini jelas jamaah. Maka sini bahkan dengan ayat ini dijadikan dalil oleh para ulama adalah syartun min syuruti qabulil a'mal. Dengan dua ini dijadikan dalil bahwasanya dalil ini menjelaskan tentang dua persyaratan diterimanya suatu amalan seorang hamba ayat ini. Yaitu yang pertama adalah syaratnya wala yusyrik bi ibadati rabbih ahada. Berarti itu masuk dalam kategori ikhlas. Wala yusyrik bi ibadati rabbi ahada, itu adalah ikhlasu ibadati lillahi subhanahu wa ta'ala, ikhlas. Karena lawan daripada syirik adalah ikhlas. Syarat yang pertama. Syarat yang kedua adalah falyamal amalan salihah. Beramallah dengan amalan saleh. Kapan suatu amalan dikatakan saleh? Adalah al-muwafiqu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Takkala adalah ittiba bin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mengikuti, mencontoh, uswatu lin Nabi sallallahu alaihi wasallam, mencontoh dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ini dalil yang disebutkan oleh para ulama, syartun min syurutil qabulil a'mal, diterimanya ibadah adalah ikhlas wal mutaba'ah. Dalilnya mana? Wala yusyrik bi ibadati rabbi hada, ikhlas. Kemudian falyamal amalan salihah adalah ittiba'un nabi. Itu wallahu taala alam bisawab. Kemudian yang terakhir, karena waktu kita insyaallah, adalah tawakal. Wad dalilut tawakkuli qauluhu ta'ala. Jenis ibadah yang keempat adalah tawakal. Bahkan ingat jamaah, tawakal ini adalah merupakan salah satu sebab seseorang akan masuk ke dalam surga tanpa hisab.
Ini dia dengan tawakal. Dalam hadits yang panjang ketika disebutkan bahwasanya salah satu di antara 70.000 umatku yang akan masuk surga tanpa hisab, salah satu cirinya adalah bertawakal kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka dalil tentang tawakal ini adalah firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Maidah, surah Al-Maidah ayat 23. Surah Al-Maidah ayat 23, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa 'alallahi falyatawakkalu in kuntum mu'minin. Wa 'alallahi, dan hanya kepada Allah, falyatawakkal, untuk bertawakal. Ingat, kata wa 'alallahi di sini adalah bentuk penghambaan. Ini kata para ulama. Kata wa 'alallahi itu adalah bentuk penghambaan kepada Allah. Allah, hanya kepada Allah. Kemudian fatawakkalu. Fatawakkalu ini adalah perintah. Artinya kalau perintah adalah sesuatu yang dicintai oleh Allah, berarti itu ibadah. Kemudian yang ketiga, in kuntum mu'minin, ini adalah dijadikan syarat untuk orang-orang yang beriman. Penghambaan kepada Allah dan bertawakal itulah cirinya orang-orang yang beriman. Ini kata para ulama. Juga dalam firman yang lainnya disebutkan adalah dalam surah At-Tolaq ayat 3. Surah At-Tolaq ayat 3. Wa may yatawakkal 'alallahi fahuwa hasbuhu. Wa may yatawakkal, dan siapa saja yang bertawakal 'alallah, fahuwa hasbu, maka Allah akan mencukupi dia. Nah, maka dari sini jamaah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang namanya tawakal adalah i'timadu alai, bersandar hanya kepada Dia. Maka kalau begitu i'timadu 'alallah, kita sandarkan segala urusan kita, kebutuhan kita hanya kepada Allah Rabbu Jalla wa Ala. Itu namanya tawakal. Maka ketentuan setelah itu adalah fahuwa hasbuhu, dia akan mencukupi kita. Walaupun terkadang kita ini jamaah tawakalnya sangat rendah dan sedikit, itulah kita. Itulah kita. Kemudian sebagai keterangan selanjutnya dari melengkapi tentang tawakal ini, wa'lam anna tawakkula anwa. Ingat bahwasanya tawakal itu terbagi 4. Jadi yang mungkin perlu dicatat. Yang pertama adalah at-tawakkulu 'alallahi ta'ala, yaitu dia bertawakal, bersandar, menggantungkan diri hanya kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka orang seperti ini adalah min tamamil iman, dia adalah merupakan kesempurnaan keimanan seseorang. Wa alamatu sidqihi, dan tanda jujurnya dia. Ini yang pertama adalah tawakal hanya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, as-sani tawakkulus sirri. Nah, ini juga tawakal tapi tersembunyi. Nah, bagaimana caranya? Bi ayyatamida ala mayyitin fi jalbi manfaatin aw dafi madarratin fa hadza syirkun akbar. Lihat, tawakal tapi tawakal sirriyah. Dia tawakalnya kepada orang yang meninggal. Bagaimana caranya? Dia bertawakal supaya mendatangkan manfaat dan menolak bahaya. Itulah nama tawakal syirik besar. Ketika kita bersandar kepada orang yang sudah meninggal dengan alasan dia bisa mendatangkan manfaat dan bisa menolak bahaya, itu syirik besar. Jadi tawakal yang ketiga, at-tawakkulu 'alal ghair. Artinya yang ketiga ini adalah bertawakal kepada yang lainnya, bersandar kepada yang lain, kepada yang lainnya. Maka fi ma yatasarrafu fihi al-ghair ma'asy'uri bi uluwi martabatihi. Artinya kita menyandarkan urusan kepada seseorang yang lebih tinggi kedudukannya, dan memang orang ini adalah memiliki kemampuan, maka ini adalah dibolehkan. Ini semacam kita minta tolong ya, uruskan ini, bantuannya ini, maka tawakal seperti ini boleh. Selama orang itu masih dia hidup mampu, maka bisa kita
bertawakal kepada Dia. Ini. Tetapi hati-hati di sini, hati-hati kalau di sini. Ini juga bisa termasuk dalam bentuk kesyirikan yang jenis ini. Nanti yang jenis keempat, ketika dia hanya sekedar meminta bantuan sebagai wakil, misalnya minta tolong ini antarkan ke dia bantuanmu ini, maka itu tawakal boleh. Tetapi yang ketiga ini sedikit ada masalah. Kapan ada sedikit kesalahan, maka bisa mengantarkan kepada kesyirikan. Di sini, karena ada perasaan-perasaan karena tingginya kedudukannya dia, karena keadaannya begini, karena kondisinya begini, sehingga dia terkadang menggantungkan hidupnya untuk itu. Nah, ini yang bisa mengantarkan fahadza nau'um minasyirk. Walaupun ini adalah syirik kecil. Walaupun dia akan mengantarkan kepada syirik kecil. Kenapa? Karena ta'alluqul qalbi bihi wa timadu alaihi, karena ketergantungan dia kepada dia. Tetapi walaupun syirik kecil ini tetap diperhatikan, karena bisa mengantarkan kepada syirik besar. Berbeda halnya kalau sekedar naur rabi, tawakal yang keempat adalah tawakal kepada selain Allah Subhanahu wa taala, yang mana dia bentuknya seperti wakil. Hanya sebagai wakil. Maka ini kasusnya seperti dalam surah Yusuf ayat 87, di mana Allah Subhanahu wa taala mengatakan ya bunayya, atau orang tuanya Yusuf mengatakan ya bunayya, wahai anak-anakku, idhabu, pergilah kalian, fatahassasu min Yusufa wa akhihi, cari Yusuf dan saudaranya. Ini kan namanya mewakilkan. Maka ini tidak ada masalah seperti ini. Ini wallahu ta'ala bissawab. Yang paling berbahaya adalah tawakul sirri, karena dia menyandarkan kepada orang-orang yang sudah meninggal dengan alasan dia memberikan manfaat dan menghalangi dari bahaya. Ini saya kira yang bisa kita sebutkan sedikit insyaallah ta'ala di kesempatan yang singkat karena waktu. Insyaallah di pertemuan akan datang kita akan masuk ke dalil tentang roghbah wal rahbah wal khusyu'. Ini akan dibahas oleh Syekh. Ini wallahu ta'ala alam bisawab. Saya kira ini yang bisa saya bacakan insyaallah ta'ala. Ya. Sebelum kita tutup, ini Masya Allah dari panitia, barakallahu fiik, jazakumullahu khair. Ada saya mau kasih ini Masya Allah. Ini dua ini. Ini bisa dibagi-bagi biar 10 orang bisa. Siapa yang mau angkat tangan? Cuma 2, banyak yang angkat tangan. Nah, siapa yang belum? Dari arah sini dulu, coba siapa yang belum? Antum belum? Belum pernah? Iya. Belum pernah? Sudah? Ya, yang lain dulu, nanti insyaallah. Siapa yang belum? Sebelah sini. Siapa yang mau angkat tangan yang belum? Kalau tidak ada, yang dari arah depan? Antum belum? Ya, belum. Iya, belum pernah. Pernah? Ya, berikan kepada saudaranya yang lain. Siapa yang belum? Antum. Yang sini siapa? Iya. Iya, belum. Iya, berdiri. Saya mau kasih pertanyaan. Kalau bisa dijawab, insyaallah saya akan kasih ini. Ustadz tadi telah sebutkan jenis-jenis ibadah. Salah satu di antara ibadah yang Ustadz sebutkan adalah tentang doa. Doa, bahwasanya doa itu Allah Subhanahu wa taala mengatakan wa qala rabbukum ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, saya akan beri. Doa itu terbagi berapa? Terbagi 2. 1. Ada doa ibadah, ada doa masalah, doa meminta hajat karena kebutuhan. Jadi ketika kita minta sesuatu itu namanya doa ibadah. Kalau doa masalah. Kalau doa ibadah bagaimana? Mengharapkan pahala dan takut dari azab Allah. Masya Allah, tafadhal, barakallahu fiik. Nanti dibagi-bagi sama temannya ya, insya Allah. Siapa lagi? Iya, antum belum pernah? Yang belakang, so. Belakangnya yang pakai baju merah, belakangnya. Antum?
Iya. Belum pernah? Iya, sudah. Yang lain dulu. Siapa lagi yang belum? Yang sebelah sana dulu sebentar. Yang baju merah, iya. Siapa yang sebelah sini? Fadhal. Tidak ada yang mau sebelah depan sini. Naam. Fadhal, kum. Antum. Belum pernah ya? Belum pernah? Yang belum. Fadhal. Ini. Terus yang terakhir, Ustadz tadi telah sebutkan tentang jenis di antara ibadah selanjutnya adalah al-khauf. Allah Subhanahu wa taala mengatakan fala takhafuni wa khafuni wala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sekarang jenis takut itu ada berapa? Ada 3. 1, ya takut secara tabiat, maka itu boleh ya. Takut yang kedua, ya takut ibadah, ini tidak boleh. Kita takut kepada selain Allah Subhanahu wa taala untuk beribadah kepadanya. Yang ketiga, ya takut yang tersembunyi. Contohnya takut kepada ya penghuni kuburan sama jin yang lainnya. Masya Allah, barakallahu fiik jami'an. Fadal. Masya Allah. Masya Allah. Fadal. Barakallahu fiikum jami'an. Saya kira ini yang bisa kami sebutkan, mudah-mudahan bermanfaat menjadi amalan ibadah kita. Wallahu ta'ala bissawab. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.